Skidamaring-kading-kading, skidamaring-kado, I love you. Hello, good morning Mamis. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Miss Lingga. Morning, Mas Lingga. Media. Kali ini kita kedatangan tamu ya. Seorang konselor dan hipnoterapis keluarga sekaligus penggiat parenting dan pendidikan, yaitu Kak Lucy. Halo Kak Lucy, apa kabar? Halo Miss Lingga, apa kabar Mami semua? Iya, mumpung ada Kak Lucy di sini, kita mau tanya-tanya sedikit nih, boleh ya? Boleh, boleh. Pertama, siap. Nah, selama pandemi ini kan orang tua banyak di rumah dan anak-anak juga banyak di rumah. Jadi banyak interaksi atau komunikasi. Nah, anak-anak ini kan rasa ingin tahunya masih tinggi ya, Kak. Mereka suka nanya-nanya sesuatu yang ajaib ya menurut para orang dewasa ya, karena wah, kok bisa terlontar pertanyaan seperti itu? Jawabnya gimana nih? Gitu kan? Nah, mungkin dari Kak Lucy ada beberapa tips-tips untuk menjawab dan dasar-dasar teori di balik itu. Silakan. Iya, seru banget ya Mas Lingga ya kalau kita ngobrol tentang dunia anak ya. Emang mereka nih masa-masa mereka ini masa-masa apa namanya? Imajinasinya yang berkembang, kemudian rasa ingin tahunya yang berkembang gitu ya. Kemudian mengenali benar salah gitu ya. Kalau kita mau ngomong usia 0 sampai usia 3 sampai 6 tahun ya kan. Nah, memang akan banyak nih anak-anak kita yang bikin kita surprise nih. Tiba-tiba nanti dia tanya sama kita, "Mah, gitu ya, Tuhan itu ada di mana sih?" gitu kan. Terus, "Wah, aku tuh lahir dari mana sih?" gitu kan. Nah, jadi nah Miss Lingga sendiri sebagai seorang teacher nih, pernah nggak dapat pertanyaan seperti itu dari anak muridnya? Pernah. Pernah ya. Nah, kalau menurut Miss Lingga, ini sama nih ya, kayaknya menurut aku juga ya, bahwa setiap orang tua pasti punya banyak cara gitu ya, yang kreatif untuk bisa menjawab pertanyaan anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka sendirilah yang paling tahu ya, karakteristik, kemudian gaya anak belajar, dan seterusnya. Tapi di sini kita boleh nih kasih tips-tips ya, Miss Lingga ya. Karena kita melihat tahapan perkembangannya anak, mereka belum bisa berpikir konkret gitu ya, sehingga cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang unik, memang dibutuhkan kreativitas kita nih yang tinggi, terutama kita bisa menghubungkan dengan imajinasinya anak. Nah, kita juga bisa menjawabnya dengan metode-metode seperti mendongeng, bercerita, gitu ya. Kemudian mengadakan asosiasi, disesuaikan dengan umur mereka, dengan perkembangan vocabulary-nya atau kosakatanya mereka juga, gitu. Nah, itu akan bakal jadi unik ya, Miss Lingga ya. Nah, Coba kalau dong, kasih contoh satu cara jawabnya. Oke. Aku tuh dulu pernah ada pengalaman ketika anakku nanya, "Mama, aku tuh lahir dari mana sih?" gitu ya. Jadi waktu itu aku menjawabnya gini, jadi ketika kita ini semua kan diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Dan kemudian ketika kita lahir itu asalnya adalah dari orang tua. Yaitu ketika mama sama papa ketemu dan kemudian Tuhan memberikan hadiah seorang anak. Nah, akhirnya adalah diri kamu gitu ya, lahir deh kamu. Nah, kamu lahir di dalam sebuah rongga yang ada di dalam perut mama yang namanya rahim. Di situ kamu bertumbuh sampai akhirnya waktunya yang tepat untuk akhirnya kamu lahir keluar. Nah, kayak gitu kira-kira Miss Lingga. Jadi kalau Miss Lingga sendiri gimana jawabannya ini? Ya, aku mencoba menjawab dengan sebenarnya, walaupun dibungkus dengan kata-kata yang untuk anak-anak, sebisa mungkin tidak membohongi, sebisa mungkin betul. Tidak menakut-nakuti, itu sih. Iya, setuju. Iya, setuju, betul-betul. Oke, Kak Lucy, terima kasih untuk jawaban pertanyaan pertamanya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, silakan.
Skidamarinka-dinka-ding, skidamarinka-doo. I love